Yesus, kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon bimbingan Roh Kudus agar firman yang kita baca dapat kita mengerti untuk kita lakukan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur sebab karena kasih setiamu kami boleh ada dalam berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan. Teristimewa kami masih punya waktu dan kesempatan untuk membaca satu bagian firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami dapat memahami, mengerti firman yang akan kami baca bersama. Dan melalui kebenaran firman-Mu, kami boleh belajar menjadi umat yang taat dan setia hari ini dan selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan berdasarkan Injil Lukas pasalnya yang ke-9 ayat ke-22 sampai 27. Injil Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 27, demikian firman Tuhan. Dan Yesus berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Hosiana, 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 Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema daripada renungan kita di minggu pertama Prapaskah ini dan sekaligus sebagai hari doa GPIB, firman Tuhan dari Lukas 9 ayat 22 sampai 27 kita renungkan dengan tema berkorban konsekuensi jalan salib. Berkorban konsekuensi jalan salib. Kalau kita mau jujur, adakah manusia pada dirinya sendiri di atas bumi ini dengan sukacita mau berkorban untuk orang lain? Mau berkorban untuk orang lain? Saya yakin jawabannya tidak ada. Tidak ada. Seorang filsuf yang bernama Plautus pada tahun 195 sesudah Masehi mengatakan bahwa manusia itu sesungguhnya adalah homini lupus. Homo homini lupus. Yang artinya bahwa manusia itu adalah serigala bagi sesamanya. Manusia itu serigala bagi sesamanya. Coba kita lihat dalam kenyataan dari ungkapan Plautus ini. Bukankah kita temukan dalam lingkungan bekerja misalnya, seseorang yang ingin naik golongan, seseorang yang ingin naik pangkat, tidak segan-segan dia akan menyikut,
dia akan menjatuhkan rekannya supaya dia naik ke jabatan yang lebih tinggi. Jadi dia naik bukan karena prestasi, tapi karena dia menjatuhkan temannya sendiri. Atau kita juga temukan orang yang menjelek-jelekan orang lain supaya orang mengatakan dirinya orang baik. Jadi dia baik bukan karena perbuatan baiknya, tapi dia baik, dibilang baik karena dia menjelekkan orang lain. Atau ada orang yang ingin menjadi kaya, tapi tidak dengan cara yang benar. Dia bisa mengambil hak orang, mengorbankan orang lain supaya dia menjadi kaya. Bahkan ada istilah, ada orang yang berbahagia di atas penderitaan sesamanya atau orang lain. Itu adalah kenyataan yang mungkin kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Manusia menjatuhkan sesamanya. Manusia mengorbankan sesamanya untuk dirinya sendiri. Jemaat yang dikasih Tuhan, lalu pertanyaannya adalah, apakah firman Tuhan yang kita baca hari ini, apakah firman Tuhan yang kita baca hari ini bisa kita laksanakan, bisa kita berlakukan? Mungkin ada yang berkata firman Tuhan ini tidak bisa kita lakukan, tidak bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana tidak? Menyangkal diri yang pertama. Yang kedua, memikul salib. Menyangkal diri, memikul salib. Menyangkal diri artinya dia tidak menempatkan dirinya sebagai yang paling hebat, paling pandai, paling pintar, paling bisa. Orang yang tidak bisa menyangkal diri, dia akan mengatakan dirinya yang harus nomor satu, orang lain nomor dua. Itu artinya dia tidak akan pernah bisa berkorban. Dia tidak akan bisa rendah hati. Dia akan membuat dirinya menjadi pusat dari segala-galanya. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, memikul salib. Kalau kita melihat, membaca dalam 1 Petrus 2 ayat 21, salib itu lambang penderitaan. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 39, salib itu lambang kematian. Kalau kita baca di Ibrani 12 ayat 2, salib itu kehinaan. Dalam Injil Matius 27 ayat 39, salib itu lambang cemoohan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 4, salib lambang penolakan. Nah, dari penjelasan itu Ibu Bapak, siapa yang mau menderita? Siapa yang mau dihina? Siapa yang mau dicemooh? Siapa yang mau ditolak? Saya rasa tidak ada manusia yang menginginkan hal itu. Kalau Tuhan Yesus lalu katakan kita mengikut Yesus harus memikul salib, bagaimana ini bisa kita lakukan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, persoalannya menjadi lebih rumit, menjadi lebih berat. Karena ternyata untuk mengikut Yesus itulah syaratnya. Tanpa kita memenuhi syarat-syarat itu, kita tidak layak dan tidak pantas menjadi murid-murid Yesus. Kita tidak diperkenankan menjadi murid-murid Yesus. Kalau kita tidak menjadi murid Yesus, tidak menjadi pengikut Yesus, maka kita tidak akan menerima keselamatan. Lalu bagaimana kita menyikapi pernyataan Yesus kepada murid-muridnya tentang syarat-syarat mengikuti Dia? Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, apakah permintaan dan syarat Yesus ini bisa kita lakukan atau tidak? Jawabnya bisa. Kalau Bapak, Ibu atau saudara sekalian mengatakan tidak, itu berarti kita sebenarnya masih manusia lama. Hanya manusia lamalah yang tidak bisa memenuhi syarat yang Tuhan Yesus
inginkan. Manusia lama adalah manusia yang masih dikuasai oleh dosa, di mana karena dosa kedagingannya masih kuat, sehingga dia hanya bisa mementingkan dirinya sendiri dan dia tidak mau mengambil bagian dalam kehidupan berimannya bersama dengan Yesus, terutama melalui jalan-jalan penderitaan. Manusia lama hanya mementingkan dirinya sendiri. Manusia lama tidak peduli pada orang lain. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita adalah manusia baru dalam karya keselamatan Yesus Kristus, maka apa yang diminta oleh Yesus dapat kita lakukan dengan baik. Manusia baru artinya bahwa manusia dalam dirinya, hatinya dikuasai oleh Roh Allah. Karena Roh Allah yang berkuasa, maka dia mampu untuk dia menyangkal diri. Manusia baru adalah manusia yang mau terbuka bagi Allah memimpin hidup dan kehidupannya. Sehingga bukan dirinya yang menjadi utama dan terutama, tetapi Allah di dalam dirinya yang menjadi utama dan terutama. Dan kemudian dia juga bisa menjadikan orang lain sebagai hal yang bisa didahulukan dari kepentingan diri sendiri. Dengan demikian, manusia baru di dalam Yesus, dia dapat menguasai diri, dia dapat mengatur hidupnya, hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Manusia baru juga dapat memikul salib, Bapak Ibu. Artinya, ketika kita menjadi percaya, lalu dalam iman percaya itu kita menghadapi dan menemukan tantangan karena beriman, kita tidak akan pernah lari dari tantangan dan pergumulan itu. Karena kita percaya salib yang kita pikul, kuk yang Tuhan berikan tidak berat. Tetapi kuk itu ringan karena Tuhan ada bersama dengan kita dalam pergumulan kita. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dalam minggu sengsara yang pertama sebelum kita ikut perjamuan kudus, firman ini mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita sungguh-sungguh memenuhi syarat yang Yesus minta kepada kita? Menjadi orang Kristen memang tidak mudah, tidak gampang. Bukan hanya sekedar berkata ya dengan segenap hati, tetapi mengikut Yesus itu juga bicara tentang pengorbanan, menyangkal diri, memikul salib sebagai konsekuensi kehidupan di dalam Dia. Kalau kita menghayati penderitaan Kristus, kita akan menemukan bagaimana Yesus sudah memberi contoh dan teladan. Dia menyangkal dirinya. Dia sebenarnya bergumul. Dia berdoa di Taman Getsemani, kalau boleh cawan ini lalu. Tetapi Yesus tidak mengutamakan dirinya yang paling utama. Dia melanjutkan doanya kepada Bapa, tetapi kehendak Bapa yang jadi. Itu artinya bahwa Yesus menyangkal diri. Yang kedua, Yesus mau memikul salibnya. Dia berjalan Bapak Ibu, dia memikul salib yang panjangnya 3 meter dan beratnya sampai 15 kg. Dengan penuh sukacita, walaupun dia dihina, dia diejek, dia dicemooh, bahkan pada akhirnya harus mati di kayu salib. Tapi dia tidak pernah melepas salib itu. Dia tidak pernah turun dari salib itu. Dia menyelesaikan tugas Bapaknya dengan sempurna. Jadi, perintah Tuhan yang diberikan kepada kita bukanlah hal yang mustahil untuk kita lakukan. Karena Yesus sudah memberi contoh kepada kita. Tinggal bagaimana kita melakukannya. Kalau kita masih sebagai manusia lama, maka syarat ini memang tidak mungkin. Tapi kalau kita sudah menjadi manusia baru dalam Kristus, maka apa yang Tuhan Yesus inginkan bisa kita penuhi. Karena itu marilah kita menyangkal diri, memikul salib di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.